saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 9 bagian B. Ini yang menjadi ayat kunci kita. Demikian firman Tuhan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah berseru sampai Tuhan menjawab. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan doa Yosafat ketika bangsa Yehuda sedang di dalam keadaan kondisi krisis, di mana bangsa Yehuda ini terkepung oleh Bani Moab dan Bani Amon. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yehuda bersama dengan sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Saudara kasih Tuhan, sebagai manusia biasa ketika mendengar berita tersebut, suatu laskar yang besar sedang berkumpul dan siap memerangi Yosafat. Sebagai manusia biasa, Yosafat pun menjadi takut. Bahkan juga di ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini jelas sekali bahwa untuk mengatasi rasa takut, langkah yang pertama sebagai orang percaya harus mencari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ayat 3 dan 4 ini sesungguhnya ini usaha yang dilakukan oleh Yosafat untuk membawa seluruh Yehuda, untuk membawa seluruh bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan, datang pada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam doa tersebut ayat 5 sampai 12, mereka akhirnya berdoa bersama-sama dengan seluruh rakyat Yehuda. Mereka datang kepada Tuhan. Di ayat 5 sampai 12 ini merupakan doa Yosafat. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan. Bahkan tadi di ayat yang ke-9 dikatakan, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di dalam rumahmu ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dari dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara kasih Tuhan, inilah langkah yang dilakukan Yosafat. Yosafat percaya, Yosafat yakin bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan. Oleh sebab itu kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat Yosafat percaya? Apa yang membuat Yosafat yakin sehingga dia bersama-sama dengan bangsa Yuda, dia mau berseru sampai Tuhan menjawab? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-6 dikatakan, dan mereka berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara kasih Tuhan, yang pertama ini Yosafat yakin, Yosafat percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah adalah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Ini sudah nyata. Yosafat mendengar berita, Yosafat mendengar dari nenek moyangnya, Yosafat mendengar dari pendahulunya, bahwa Allah Israel, Allah Yehova sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun, memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka, bahkan penyertaan mereka, sehingga karena penyertaan Tuhan mereka sampai kepada tanah perjanjian. Ketika mereka masuk tanah perjanjian, banyak sekali hal yang harus dilalui mereka, sehingga mereka harus berperang melawan orang-orang Filistin, orang-orang tanah Kanaan juga, dan mereka yang mendapat satu kemenangan. Saudara kasih Tuhan, keyakinan Yosafat itu jelas sekali. Bahkan dikatakan kuasa dan keperkasaanmu ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu bangsa pun yang sanggup melawan Tuhan, Allah orang Israel. Inilah menjadi dasar keyakinan Yosafat, bahwa dia mau berseru sampai Tuhan menjawab. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ada di ayat yang ke-5 dan ayat 9 tadi. Bahwa dikatakan ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan,
di muka pelataran yang baru. Ada kata rumah Tuhan situ. Kemudian di ayat 9 juga dikatakan, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini, di hadapanmu ini, karena namamu tinggal di rumah ini. Perhatikan di situ ada kata di rumah Tuhan, di rumahmu ini. Ini berbicara masalah bait Allah. Rumah ini berbicara masalah bait Allah, di mana bagi Israel bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kehadiran Allah bagi bangsa Israel itu melindungi dari malapetaka, dari bencana, dari bahaya, bahkan dari juga dari penyakit sampar, dari kelaparan. Saudara kasih Tuhan, sewaktu bangsa Israel di padang gurun, perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah dijanjikan Tuhan. Ya, Tuhan hadir ya di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, sebagai simbol kehadiran Allah, Tuhan berikan dua loh batu yang ditaruh dalam tabut Allah. Itulah simbol kehadiran Allah. Di mana ada tabut Tuhan, di situ Allah hadir. Dan kemudian pada zaman Salomo dibuatlah ya bait Allah, tempat tinggal Allah, tempat bersemayam Allah, di mana ketika mereka ada di bait Allah, dengan adanya bait Allah itu, mereka yakin Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, yang menjadi keyakinan Yosafat, bahwa dia percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, sekali lagi, Tuhan ada, Tuhan hadir untuk menolong umatnya. Saudara kasih Tuhan, inilah menjadi keyakinan Yosafat, karena dia percaya, Yosafat percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan sedang bekerja, kehadiran Tuhan untuk melindungi, kehadiran Tuhan untuk menjauhkan dari persoalan hidup mereka. Oleh sebab itu, keyakinan inilah Yosafat berkata, kami mau berseru sampai Tuhan menjawab. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ada di dalam ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan ayat yang di-12. Ya Tuhan Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali ketika Yosafat mengetahui kekuatan lawan yang begitu luar biasa. Ya, Yosafat menyadari kekuatannya tidak mampu. Kekuatan tidak mampu untuk menghadapi. Oleh sebab itu, ya, harapan satu-satunya adalah Tuhan. Dia mengharapkan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, saya kasih Tuhan, melihat kondisi yang ada, Yosafat menggunakan hikmatnya. Dia berkata, ya, dia mengukur kekuatannya. Maka dia berkata, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang begitu besar ini. Yosafat sadar, dia sudah berusaha, tetapi kekuatannya tidak sanggup, tidak mampu menghadapi lawannya. Sehingga yang dilakukan apa? Ya, mata kami tertuju kepadamu. Fokusnya hanya kepada Allah. Maksudnya apa? Fokusnya hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Makanya Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda, dia berkata, kami akan berseru sampai Tuhan menjawab. Saudara kasih Tuhan, dampak dari mencari Tuhan, dampak dia berseru, fokus kepada Tuhan. Ayat ke-13 sampai yang ke-15 dikatakan, sementara itu Yehuda sedang berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Tuhan di tengah-tengah mereka dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Inilah dampak dari mereka mencari Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang berperang. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan hari ini, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan, karena dialah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Dialah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Dia hadir menjadi pengharapan bagi orang percaya. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu jangan berhenti berseru sampai Tuhan menjawab. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan hari ini
kebenaran firman-Mu boleh kami nikmati. Biarlah terus Tuhan kami berseru sampai Tuhan mendengar dan menjawab apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi doa-doa kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang selalu ada untuk kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk kami melangkah menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan berkati. Amin.